Hola, di video kali ini saya ingin membahas bahwasanya kita itu pada dasarnya bisa loh menjadi kaya dengan cepat. Bagaimana penjelasannya? Kalian harus tonton video ini sampai akhir agar kalian tuh tidak mispersepsi dan kalian juga bisa menangkap video ini dengan sederhana dan secara utuh. Sebelumnya buat kalian yang suka dengan konten-konten yang mungkin akan membuat kalian bisa memandang dunia dari sudut pandang yang lain, bisa banget buat bantu perkembangan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan juga share ke teman-teman kalian agar nantinya kita sebagai lapisan masyarakat tingkat bawah juga bisa berkembang layaknya manusia-manusia yang lebih baik ke depannya. Orang akan selalu bilang bahwasanya menjadi kaya dengan cepat itu tidak nyata. Itu karena apa yang ada di kepala mereka adalah bahwasanya cepat dan instan itu adalah hal yang sama. Padahal instan dan cepat itu adalah dua dunia yang berbeda. Ketika orang mengatakan bahwasanya bisa loh kaya secara instan, itu sudah pasti fake penipuan. Tapi ketika ada orang yang memberitahu bahwasanya kaya dengan cepat itu tuh bisa. Nah, ini adalah soal strategi, di mana seseorang bisa mengambil langkah-langkah tertentu yang membuat mereka itu menjadi lebih kaya dengan waktu yang mungkin lebih cepat dari waktu yang semestinya. Jadi mereka memiliki peta untuk dari mana sih saya harus melangkah, lalu apa yang akan saya lakukan di keesokan harinya. Jadi menjadi kaya dengan cepat itu bukan soal kalian beraksi hari ini lalu menjadi kaya besok pagi. 10-15 tahun untuk membangun kekayaan. Apakah menurut kalian itu adalah waktu yang lama? Jika kalian berpikir bahwasannya, oh 10-15 tahun lama lah kan buat membangun kekayaan. Nah itu saya nggak ngerti apakah kalian tuh sedang bercanda atau kalian memang kebodohannya tuh murni dari Tuhan. Karena 10-15 tahun waktu yang kalian habiskan untuk berproses membangun kekayaan itu adalah waktu yang sangat cepat. Faktanya adalah kalian sudah hidup lebih dari itu. Kalian mungkin saat ini berusia 20-40 tahun. Nah, kok kalian tuh nggak protes itu dengan kehidupan kalian yang masih di situ-situ aja. Yang lama itu sebenarnya bukan proses 10-15 tahun kalian dalam membangun kekayaan. Tapi yang lama adalah kehidupan kalian yang scam dan kalian yang nggak mau berubah. Kalian nyaman terjebak di zona kemiskinan. Jadi 10-15 tahun itu adalah waktu paling cepat untuk berproses. Jadi ini bukan soal hari ini berproses lalu kaya di minggu depan, itu bukan ya. Tapi ini adalah proses waktu di mana kalian akan menghabiskan 10-15 tahun, which is itu cepat. Dan untuk kalian yang mungkin berada pada titik lapisan masyarakat terbawah dengan gaji 2-3 juta, mungkin kalian akan memakan waktu yang lebih lama. Seperti contoh 5 tahun lebih lama, jadi 20 tahun. But still, itu adalah waktu yang sangat cepat. Coba kalian tuh flashback di masa COVID. Sudah 5 tahun berlalu, tapi kalian bahkan tidak memiliki pertumbuhan apapun. Tapi kalian sadar itu bahwasanya kalian merasa bahwasanya loh kayaknya baru kemarin. Atau contoh, kalian flashback lah 15 tahun ke belakang. Rasanya baru seperti kemarin. Tapi kalian menyesalinya di hari ini. Apakah itu waktu yang lama atau ilusi kalian yang mengatakan bahwasanya 10-15 tahun ke depan adalah waktu yang lama? Buat teman-teman yang masih ngotot dan bilang bahwasanya ya 10-15 tahun lama lah bang, kenapa nggak besok, kenapa nggak minggu depan? Coba saya berikan data. Data pertama, ini datang dari World Economic Forum, di mana merilis data kalau 65% miliarder self-made itu membangun kekayaannya dalam waktu 10-15 tahun. Lalu data yang kedua datang dari Global Entrepreneurship Monitor yang mengatakan bahwasanya rata-rata entrepreneur itu sukses keluar dari zona menengah ke atas dalam waktu 7-14 tahun dengan kerja yang konsisten. Lalu data yang ketiga ini datang dari Fidelity dan Vanguard Investment yang bilang bahwasanya seseorang itu bisa melompat atau jauh melampaui kekayaan 1 juta dolar ketika mereka tuh mencicil atau dollar cost averaging pada aset yang tepat selama 10-15 tahun. Dari 3 data yang saya berikan, itu kan menunjukkan bahwasanya waktu 10-15 tahun itu adalah waktu yang normal. Bahkan kalau menurut saya pribadi itu tergolong cepat. Karena apa? Ya saya pun percaya kok bahwasanya ada luck. Mungkin kalian 5 tahun menjadi kaya, boom, itu bisa. Tapi 10-15 tahun adalah waktu yang normal. Karena faktanya adalah
kalian hidup sampai saat ini dalam kemiskinan dan masih terjebak dalam kemiskinan. Saya akan berikan analogi ya, yang ini akan sangat gampang untuk ditangkap oleh lapisan masyarakat terbawah, yang mana saya yakin kalian tuh sangat sulit gitu untuk memahami apa yang dinamakan compounding interest. Tapi saya akan berikan analogi yang gampang untuk kalian pahami. Bayangkan kalian tuh sedang mendorong gerobak yang berat. Kalian tuh mungkin sudah dorong dengan keras gitu ya kan, tapi gerobaknya bahkan tidak bergerak. Mungkin kalian sudah hampir menggunakan seluruh tenaga kalian, tapi kalian akan sadar gitu bahwasanya ketika gerobak ini nantinya mulai bergeser dan mulai berjalan pelan, itu akan menjadi ringan. Ini sama kok halnya dengan kalian membangun kekayaan. Akan sangat sulit di awal, tapi seiring berjalannya waktu kalian akan merasakan bahwasanya oke, ternyata ini tuh menjadi ringan ketika sudah berjalan, dan akan terus menjadi ringan sampai di titik dimana kalian berada di titik kehidupan yang lebih baik dan lebih kaya. Jadi compounding interest itu sama seperti kalian mendorong gerobak yang ketika sudah jalan nanti akan menjadi ringan, dan dayanya juga akan menjadi lebih besar, dimana akan lebih gampang untuk kalian tuh menjadi kaya. Rahasia terbesar untuk kalian tuh bisa mencapai kekayaan dengan cepat sebenarnya adalah sederhana, yaitu ambil aksinya hari ini juga, bukan nanti, bukan juga besok. Karena dunia modern itu nggak peduli apakah kalian tuh saat ini miskin, apakah kalian terlahir dari keluarga miskin. Yang dunia peduli adalah kalian tuh mau bergerak atau tidak. Kalian akan memilih untuk berdiam diri dan terjebak dalam zona kemiskinan dan terus meratapi nasib, menyalahkan sana sini, sampai pada akhirnya di tahun ke-20 kalian nanti, kalian akan tetap menyesal dan di situ-situ saja. Tahu, kalian akan memilih untuk melangkah hari ini, lalu berterima kasih kepada diri kalian di 10-15 tahun ke depan, karena kalian tuh sudah berani untuk mengambil langkah hari ini. Siapa tahu, kalian tuh bahkan belum mencapai 15 tahun, tapi kalian sudah mencapai di titik dimana kalian tuh kehidupannya lebih nyaman dan kalian lebih memiliki kekayaan yang mana itu bisa kalian turunkan kepada keluarga kalian nantinya, atau setidaknya kalian mampu untuk memberikan kenyamanan kepada keluarga kalian dalam 10-15 tahun ke depan. Untuk kalian ya yang mungkin saat ini tuh belum memiliki kemauan, atau kalian tuh tidak ke-trigger untuk kedepannya kalian tuh menjadi manusia yang lebih kaya, dan sebelum kalian tuh bisa mempercepat pertumbuhan kekayaan kalian, langkah pertama adalah bahwasanya kalian tuh harus memiliki mimpi dan tujuan hidup. Bahkan ketika mimpi dan tujuan hidup kalian itu tidak masuk akal, itu sah kok, bahwasanya dunia itu penuh dengan kemungkinan. Saya aja ya, yang seorang waiters itu selalu berdoa dan memimpikan. Kalian tahu apa yang saya sebut dalam doa saya? Yaitu kalau dalam bahasa Jawa ya Allah njaluk 600 triliun cash isu-isu, atau artinya ya Allah, saya minta 600 triliun cash besok pagi. Terdengar gila bukan? Ya gila, sangat gila ya. Bahkan satu waktu saya tuh pernah cerita itu ke bapak saya bahwasanya saya tuh di masa depan atau di waktu mendatang saya tuh akan punya 1 unit setidaknya Lamborghini. Nah, bapak saya tuh di situ menasihati saya gitu, bahwasanya dunia ini tuh dinamis dan proporsional. Banyak hal yang kalian tuh mungkin bisa capai, tapi banyak hal juga yang akan sangat sulit dicapai. Tapi apakah itu bisa? Bisa, mungkin. Dunia itu penuh dengan kemungkinan. Nah, kata kuncinya kan ada di sangat sulit. Jadi kalian juga jangan menyerah guys dengan impian kalian. Bahkan ketika impian kalian itu sangat besar, karena menurut saya dunia ini tuh terlalu besar untuk kalian yang hanya memiliki impian kecil. Dan buat kalian ya yang masih ngomong bahwasanya oh kaya nggak dibawa mati, kaya nggak dibawa mati, guys, kalian tuh kan yang bilang kayak gitu kan biasanya kan muslim itu diciptakan sebagai rahmatan lil alamin. Ketika kalian tuh tidak bisa bermanfaat bahkan untuk orang sekitar kalian, untuk keluarga kecil kalian, lalu apa manfaat kalian untuk alam semesta ini gitu. Jadi janganlah kalian tuh ngomong oh ngapain sih dengerin kaya cepat, oh ya kaya nggak dibawa mati. Ya kalau kalian tuh masih hidup 10-15 tahun, kenapa nggak kita
kita nggak nikmati aja kehidupan hari ini. Ya janganlah guys, kalian tuh setidaknya harus punya tujuan. Toh kita sebagai muslim juga diberikan beban untuk menjadi tujuan sebagai manfaat untuk alam semesta. Jadi kalian juga jangan menyerah guys dengan impian kalian, karena kalian tuh hanya boleh menyerah ketika kalian sudah tahu secara pasti, kalian tahu pasti ya, bahwasanya usia hidup kalian itu tersisa 1 menit di dunia ini. Jadi selama kalian tuh nggak tahu kapan sih aku akan mati itu, jangan pernah menyerah guys. Apakah kalian akan berhasil? Ya saya tuh percaya dengan luck ya. Toh kalaupun kalian pada akhirnya gagal, setidaknya satu, kalian sudah pasti bertambah kaya. Yang kedua, kalian tuh sudah mencoba. Dan yang ketiga, kalian itu sudah berjuang mati-matian, mendedikasikan kehidupan kalian untuk impian yang kalian anggap itu layak untuk diperjuangkan. Jadi pesan saya, kalian tuh jangan pernah menyerah guys. Oke, sebelum kalian tuh skeptis untuk mengejar impian kalian, coba saya akan berikan 2 sosok yang mungkin akan menjadi inspirasi untuk kalian tuh pada akhirnya berani mengambil aksi untuk kalian mengejar impian kalian. Yang pertama ada Jensen Huang atau founder Nvidia. Jensen Huang itu berawal dari tukang cuci piring atau dishwasher guys. Jadi dia bukan dari keluarga kaya, bahkan dia kan imigran ya, dari Taiwan kalau nggak salah. Nah, tapi dalam perjalanannya dia tuh berhasil membuat satu perusahaan paling berpengaruh di dunia. Dan percepatan kekayaannya itu juga seperti yang sudah saya sampaikan, 12-15 tahun. Apakah itu waktu yang lama? Toh nyatanya Jensen Huang merasa itu cepat. Lalu kalau kalian masih berpikir bahwasanya, oh tapi dia kan orang yang hidup di Amerika, orang Amerika kan pede dan pinter gitu untuk membacot atau menarasikan cerita. Ya saya akan perkenalkan satu tokoh lagi yang mana ini menjadi role model untuk kehidupan saya, yaitu Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo itu bahkan pernah hampir digugurkan sama ibunya yang namanya Maria Ferrio Dolores, di mana ibunya itu berpikiran ya bahwasanya kalau saya tuh melahirkan Cristiano, mungkin saya tidak akan bisa lagi untuk menghidupi keluarga kecil saya. Tapi yang keluarga mereka tidak sadar adalah bahwasanya Cristiano itu justru menjadi titik balik dari kehidupan keluarga mereka. Cristiano Ronaldo itu berawal dari tukang sapu jalanan, lalu masuk ke akademi, di mana untuk membeli burger aja Cristiano Ronaldo itu nggak punya uang dan memilih untuk meminta burger sisa di McD sekitaran tempat dia tinggal, tempat dia latihan sepak bola. Tapi seperti yang kita tahu, seperti apa Cristiano Ronaldo saat ini, dia adalah pesepak bola terbaik yang pernah lahir di dunia ini dengan segala disiplin dan kerja kerasnya. Dan kita juga tahu bahwasanya Cristiano Ronaldo adalah atlet, masuklah ke jajaran top atlet terkaya di dunia. Ya, siapa tahu jika kalian tuh mengejar impian kalian, di tengah kalian berproses, keberuntungan itu datang menghampiri kalian, dan kalian mungkin saja bernasib seperti Cristiano atau Jensen Huang. Amin, kan gitu. Tapi apakah kalian tuh memiliki chance untuk gagal? Ya, tapi setidaknya ketika kalian gagal, kalian tuh sudah pasti bertambah kaya. Kalian sudah pasti kehidupan kalian lebih baik. Jadi kalian jangan skeptis guys dengan impian kalian, tetap kejar dan semoga keberuntungan itu datang di tengah proses kalian. Kalian tuh nggak perlu memulai sesuatu tuh dengan hal yang besar. Kalian cuma harus memulainya dengan langkah kecil, tapi dimulai dari hari ini dan kalian konsisten. Langkah kecil yang kalian ambil hari ini itu lebih baik daripada rencana sempurna yang tidak pernah dieksekusi. Mungkin banyak dari kalian nantinya akan bilang bahwasanya, lah emang pencapaianmu apa? Kok kamu bisa bacot? Lah emang kamu tuh udah sekaya apa itu? Kok kamu bisa ngajarin orang cara kaya dengan cepat? Ya saya tuh nggak pernah bilang kalau saya tuh udah kaya, saya udah sukses. Tapi dengan saya tuh tetap berkembang, saya tetap belajar, dan saya tetap upload konten, itu aja saya udah menang bos, daripada kalian yang cuma ngetik nyinyir sana sini ngata-ngatain orang. Ironis ya, bahwasanya saya adalah orang yang belum memiliki pencapaian, itu sudah menang dibandingkan dengan kalian yang cuma bisa nyinyir. Apalagi kalau nanti saya udah jadi orang besar dan berpengaruh, apakah
nggak tambah nyesek untuk kalian yang cuma bisa nyinyir dan ngata-ngatain orang. Kalian yang mungkin ya sebagai masyarakat lapisan terbawah dengan gaji 2-3 juta, yang kerja dari pagi sampai malam, yang merasa kehidupan kalian stagnan, saya akan coba berikan beberapa cara yang mungkin akan membantu kalian tuh menuju ke hidup yang lebih kaya. Pertama, kalian tuh sisihkan uang dari gaji kalian tuh sebanyak mungkin yang kalian bisa. Sisihkan ya, bukan sisakan. Contoh, ketika kalian tuh bisa hidup dengan 20.000 sehari, ya udah kalian hidup 20.000 sehari aja ya. Atau ekstrim lah, misalnya kalian pengeluarannya tuh besar, ada rokok, ada apa, ekstrim tuh 50.000. Untuk orang yang gajinya 2-3 juta, ini kan biasanya kan tinggalnya antara di Jogja atau Jawa Tengah. Kalian tuh dengan 20.000, dengan 50.000 itu kalian udah bisa makan 2 kali sehari dan bisa merokok. Rokoknya pun yang murah-murah aja. Kalian telan aja itu, rokok kretek-kretek lah. Kalian makan tahu tempe, kalian tahan selama 10-15 tahun, sisihkan uang sebanyak mungkin, maka kalian tuh kedepannya akan menjadi orang yang lebih kaya secara cash. Lalu step kedua adalah ketika kalian tuh sudah berhasil untuk menyisihkan, kalian bagi lagi uang yang kalian sisihkan. Yang satu itu untuk membangun kekayaan melalui investasi yang finansial di pasar modal atau reksadana atau apapun itu. Lalu sebagian lagi kalian gunakan untuk membeli skill yang itu akan membuat kalian tuh berkembang jauh lebih pesat. Contoh, untuk kalian yang suka AI dan teknologi seperti saya, kalian bisa belilah course untuk misalnya AI, how to use AI, bagaimana cara ngeprom AI, dan segalanya tentang AI atau teknologi. Dan untuk kalian yang mungkin suka trading, kalian belilah kelas trading. Atau kalian tuh beli buku untuk belajar bagaimana sih trading yang benar. Lalu kalian sisihkan juga untuk praktik bagaimana cara kalian tuh menganalisa dan lalu mengeksekusi dengan trading. Untuk kalian yang misalnya kalian tuh suka masak, kalian bisa kok beli les privat mengenai tentang bagaimana cara memasak, apa sih resep-resep yang work di era sekarang, yang itu kemungkinan akan membuat kalian tuh nantinya, semoga kalian bisa membuka lah rumah makan kecil-kecilan. Itu adalah beberapa contoh yang nantinya itu kalian bisa ambil dan langsung hantam hari ini juga. Jadi kalian hemat-hemat lah, makan 2 kali sehari cukup. Makan tahu tempe ya udah nggak apa-apa, tahan aja gitu, telan. Bahwasanya makan 2 kali sehari itu nggak akan membuat kalian tuh mati. Asam lambung mungkin iya, tapi mati sih enggak. Jadi kalian tetap harus super hemat untuk menuju kehidupan yang lebih baik, lebih kaya, dan lebih bermanfaat untuk sekitar kalian. Ketika kita itu percaya bahwasanya kita sebagai lapisan masyarakat terbawah, itu kita juga berhak untuk naik dalam tangga kehidupan. Dan kalian juga mulai percaya bahwasanya menjadi kaya dengan cepat itu adalah sesuatu yang nyata, which is 10-15 tahun, maka kalian tuh akan mulai berani untuk mengambil langkah hari ini. Dan percaya sama saya, kalian tuh kehidupannya pasti akan berubah. Contoh, ketika kalian tuh orang yang bergaji 2-3 juta, lalu kalian tiba-tiba memiliki uang cash dingin 10 juta, yang itu bisa kalian gunakan untuk bersenang-senang dengan keluarga kalian, maka kehidupan kalian itu berubah. Lalu untuk kalian yang hidup dari hutang ke hutang, kalian juga akan mengalami lonjakan kehidupan ketika nantinya kalian tuh sudah berhasil hidup tanpa berhutang. Dan untuk UMKM, kalian akan merasa bahwasanya kalian adalah pebisnis yang berhasil ketika kalian tuh pada akhirnya mampu untuk membuka cabang pertama kalian. Guys, kehidupan itu bukan soal Ferrarimu atau Lamborghinimu yang tipe apa, bukan juga soal sawah kalian tuh berapa hektar, juga bukan soal berapa kerbau yang kalian miliki. Tapi kehidupan itu adalah seni dalam meniti kehidupan, di mana ketika kalian tuh merasakan pahit asamnya garam, lalu itu akan menjadi cerita yang indah di kemudian hari ketika kalian pada akhirnya bisa menjadi lebih kaya. Saya itu mengutip tokoh fiktif ya, di anime Naruto itu Pain pernah mengatakan bahwasanya untuk mendapatkan sesuatu yang besar, kita tuh perlu untuk merelakan sesuatu yang kecil. Gimana artinya? Kalian harus merelakan waktu main kalian. Kalian gunakan untuk
menambah income. Ya walaupun tidak sesederhana itu dan kesempatan tidak datang ke setiap orang, tapi contoh untuk orang yang bergaji 2-3 juta, kalian kan bisa setelah pulang kerja kalian nyambi jadi driver ojek online. Atau untuk kalian yang gajinya 2-3 juta, kalian kan bisa kerja freelance, apapun itu, yang penting jadi uang ambil aja. Pada akhirnya tuh kita tuh harus selalu berkembang dan bertambah kaya dari hari ke hari. Jadi untuk kalian yang mungkin saat ini manusia-manusia dengan gaji 2-3 juta, kalian jangan menyerah dan tetap fokus untuk menjadi lebih kaya di kemudian hari. Oke guys, mungkin itu aja dari saya. Bagaimana pendapat kalian tentang video kita kali ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.